saham UNVR 1 menit. UNVR atau PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1933 di Angke, Jakarta dengan nama Leverzip Fabrieken N.V. UNVR merupakan perusahaan yang memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan barang-barang konsumsi termasuk di dalamnya sabun, deterjen, es krim, bumbu-bumbu masak, kecap, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh, dan minuman sari buah. UNVR menggolongkan produknya ke dalam dua segmen usaha yaitu Home and Beauty Personal Care dan Food and Refreshment. UNVR listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1983. Harga saham UNVR sudah terkoreksi 55% sejak tahun 2018. Salah satu penyebab penurunan harga UNVR karena penurunan kinerjanya. Penjualan UNVR sejak tahun 2016 cenderung stagnan. Akan tetapi pada tahun 2018 laba UNVR meningkat 30%. Namun, peningkatan laba tersebut disebabkan bukan dari operasionalnya, melainkan dari penjualan aset tidak berwujudnya, sehingga peningkatan laba tersebut hanya terjadi sekali saja. Bagaimana menurut kamu? Komen di bawah. Jika teman-teman beranggapan bahwa harga saham Unilever terus-terusan rontok dikarenakan boykot, menurut saya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya ada hal lain yang lebih mungkin menyebabkan harganya sekarang rontok hingga sisa 2.800-an. Menurut saya, setidaknya ada 3 hal yang lebih mungkin menyebabkan harga sahamnya terus-terusan rontok hingga saat ini. Hal yang pertama adalah mundurnya direksi utama. Sebagai investor, hal seperti ini harusnya kita waspadai. Karena bisa jadi hal ini adalah pertanda kurang baik. Meskipun kadang pergantian direktur utama bisa jadi pertanda baik, tetapi hal itu butuh waktu untuk pembuktian. Hal yang kedua adalah bisa kita lihat di sini dari tahun 2019 perusahaan ini terus mengalami penurunan pendapatan ya teman-teman. Jadi tanpa diboikot pun sebenarnya perusahaan ini kinerjanya juga memang terus menurun. Sedangkan hal yang ketiga adalah dari sisi teknikal bisa kita lihat saat terjadi penurunan harga saham seringkali disertai volume yang besar ya teman-teman. Dan hal ini biasanya menandakan bahwa memang investor banyak yang melepas sahamnya. Jadi gimana teman-teman? Apakah teman-teman punya pendapat lain? Silahkan tulis yang sopan di kolom komentar. Kondisi makroekonomi di bulan Desember tanggal 12 2024. Kondisi ekonomi grow-nya 5,0% dan headline inflation 1,84%, currency exchange 4,5%, dan BI rate-nya 6,00%. Trade surplus atau defisit pada bulan Oktober sampai Desember 2024 sebesar 2,25 BN dan current account deficit sebesar 0,6% of PDB di kuartal 1 2024 dan forex reference sebesar 40,2. Pada kuartal 3 2024, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi positif, meningkatnya daya beli konsumen, inflasi tercatat rendah di 1,84% YoY pada September 2024, didukung kebijakan moneter stabil dari Bank Indonesia. Pemerintah juga terus berinvestasi dalam infrastruktur, khususnya sektor logistik, yang mendukung efisiensi operasional Unilever di pasar domestik. Kenaikan harga produk Unilever, yang pertama itu deterjen, produknya itu Rinso atau Surf, harga di tahun 2023 20-30 ribu, harga di tahun 2024 25-35 ribu. Kenaikan harganya 2,5% sampai 4%. Yang kedua, perawatan rambut, Dove dan Sunsilk. Di tahun 2023 25.000 sampai 40.000 dan di tahun 2024 30.000 sampai 40.000. Kenaikan harganya 3% sampai 5%. Ketiga, perawatan tubuh, Lifebuoy dan Look. Harga di tahun 2023 15.000 sampai 25.000 dan harga di 2024 18.000 sampai 28.000. Kenaikan harganya 2% sampai 3%. Keempat, es krim Walls. Harga di 2023 5.000 sampai 50.000 dan di tahun 2024
12.000 sampai 35.000. Kenaikan harganya 2% sampai 4%. Makanan ringan seperti Royco dan Bango. Harga di tahun 2023 5.000 sampai 25.000. Harga di 2024 6.000 sampai 28.000. Kenaikan harganya 2% sampai 3%. Apakah kamu tahu bahwa produk Unilever yang kamu gunakan sehari-hari bisa jadi mendukung kekejaman Israel terhadap Palestina? Produk Unilever di Indonesia ada 45 macam, mulai dari sabun, sampo, pasta gigi, hingga es krim. Tapi tahukah kamu bahwa Unilever milik siapa? Unilever adalah gabungan dari dua perusahaan, yaitu Margarin Uni dari Belanda dan Lever Brothers dari Inggris. CEO Unilever saat ini adalah Heinz Schumacher, yang dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan Israel. Pada Juni tahun 2022, Unilever mengumumkan kerjasama dengan perusahaan Israel, Avi Singer, yang memasarkan produk es krim Ben dan Jerry. Es krim ini dikenal sebagai salah satu produk pro-Israel yang masuk dalam daftar boikot. Banyak masyarakat yang mengecam sikap Unilever yang cenderung mendukung Israel, yang melakukan genosida terhadap rakyat Palestina. Sudah ribuan korban jiwa yang jatuh akibat serangan Israel, termasuk anak-anak dan wanita. Apakah kamu masih mau menggunakan produk Unilever yang berpotensi menjadi sumber dana bagi Zionisme? Ataukah kamu mau bergabung dengan gerakan boikot produk pro-Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina? Pilihan ada di tanganmu. Jangan biarkan produk yang kamu gunakan menjadi alat penindasan terhadap sesama. Profil perusahaan. Sejak 5 Desember 1933, Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods termuka di Indonesia, yang senantiasa menemani keseharian masyarakat melalui beragam produknya seperti Pepsodent, Lux, Dove, dan produk lainnya. Unilever adalah perusahaan yang dibangun atas dasar purpose atau tujuan mulia. Purpose merupakan jantung dari segala yang dilakukan, baik sebagai karyawan, brand, maupun perusahaan. Sorotan kinerja dalam grafiknya, yang pertama itu financial streets, bisa dilihat di gambar. Dan kedua, profitabilitas rank, grafiknya ada di gambar. Ketiga, grow rank. Dan keempat, likuiditas ratio. Resikonya, Unilever menghadapi berbagai resiko yang dapat mempengaruhi kinerjanya, termasuk persaingan pasar yang ketat, gangguan pada rantai pasokan, serta perubahan regulasi di berbagai negara tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan juga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas globalnya. Isu lingkungan seperti perubahan iklim dan keberlanjutan menjadi tantangan tambahan. Begitu pula dengan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan diri konsumen dan menghadapi potensi risiko reputasi. Penurunan ekonomi dapat mengurangi pengeluaran konsumen, terutama pada kategori produk non-esensial yang berdampak pada penjualan dan pertumbuhan. Resiko-resiko ini memerlukan manajemen yang produktif untuk mempertahankan posisi Unilever di pasar global. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Unilever memiliki kekuatan besar dalam portofolio merek yang luas dan penguasaan pasar global. Dengan lebih dari 400 merek yang tersebar di lebih dari 190 negara. Yang kedua yaitu kelemahan. Unilever menghadapi kelemahan dalam tergantungan pada pasar negara berkembang yang rentan terhadap kestabilan ekonomi dan fluktuasi mata uang.
Yang ketiga yaitu peluang. Unilever memiliki peluang besar untuk tumbuh melalui ekspansi e-commerce dan peningkatan permintaan untuk produk ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ancaman. Unilever menghadapi ancaman dan persaingan yang semakin ketat baik dari perusahaan besar maupun perusahaan merek lokal lain. Unilever menyediakan informasi di situs web dan komunikasinya sebagaimana adanya tanpa jaminan apapun, tidak menjamin keakuratan atau kelengkapannya, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaannya. Semua hak kekayaan intelektual Unilever dilindungi oleh hukum dan penggunaannya tanpa izin dapat berakibat hukum. Unilever berhak mengubah atau menghentikan produk atau layanan kapan saja. Ada Pepsodent, Pond's, Unilever, tapi ternyata ini hoax. Izin stitch videonya Kak Vincent dan setuju banget bahwa list-list produk Unilever yang isunya mau diboykot itu adalah hoax. Ini adalah artikel yang dirilis terbaru resmi hari Senin 27 November 2023 bahwa JK ajak masyarakat Indonesia bijaksana soal ajakan boykot produk. Dan beliau juga menegaskan bahwa perusahaan yang didirikan di Indonesia itu bahan bakunya dalam negeri, modalnya dalam negeri, bahkan tenaga kerjanya pun juga dari dalam negeri. Beliau khawatir kalau produk lokal dalam negeri yang takutnya malah jadi salah sasaran, yaitu salah satunya Unilever Indonesia yang jelas-jelas tidak masuk dalam daftar BDS boykot. So, bagi kalian yang ikut memfitnah, menyebarluaskan, serta menyuarakan isu-isu hoax, kalian bisa didenda bahkan dipidana sesuai pasal yang berlaku. Nah lo, ketar-ketir lo ya. Nah, buat kalian itu harus hati-hati dalam berbicara serta berkomentar buruk di sosial media karena itu bisa berakibat fatal. Teruntuk customer setia Unilever, kalian tidak perlu khawatir lagi karena ini sudah dipastikan aman. So, percayakan lagi untuk belanja produk Unilever sebanyak-banyaknya. Happy shopping, stay healthy, and see you. Di akhir tahun 2023 kemarin tentu saja kita masih ingat ada seruan boykot untuk produk-produk Unilever. Dan ini ternyata berdampak kepada kinerja Unilever Indonesia. Di mana setelah rilis laporan keuangan full year 2023 ada penurunan kinerja. Untuk pendapatan Unilever turun 6% dan laba bersihnya turun 11%. Padahal di kuartal 3 sebelumnya kinerja Unilever masih naik sekitar 6%. Kalau kita breakdown kinerja kuartalan dari Unilever, penurunan terbesar ada di kuartal 4-nya di mana laba bersihnya turun sampai 57%. Dan akhirnya ini membuat harga saham Unilever pasca rilis laporan keuangan full year-nya membuat harga sahamnya jatuh sampai 13%. Nah, menurut kalian nih teman-teman, apakah di tahun 2024 ini kinerja Unilever akan turn around kembali normal atau jangan-jangan masih terjadi boykot produk-produk Unilever? Yuk kita diskusi di kolom komentar.